Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah kita di pertemuan ini masuk di jenis kedua dari kata yang dijar dengan dari kata atau isim yang dijar, dan masuk di yang dijar dengan idhofah atau dengan mudhof. Alhamdulillah. Sekarang majrur dengan mudhof. Qala Al-Hattab rahimahullahu taala faslun. Pasal. Wa ammal mahfudu bil idhofah. Adapun yang dijar dengan idhofah. Adapun yang dijar dengan idhofah. Panah, maka contohnya gulamu Zaidin. Langsung contoh ya. Adapun di Miftah sudah dikasih pengertian idhofah itu. Iya, di buku pertama. Yaitu injirar nisbatun bainasmain tujibun jiratani minhuma. Penyandaran antara dua isim yang mewajibkan dijar yang kedua. Bisa antum lihat kembali di buku pertama. Penyandaran antara dua isim yang mewajibkan dijar isim yang kedua. Lihat itu gulamu Zaidin. Ini penyandaran dua isim antara gulam dan Zaid. Maka mewajibkan kata kedua majrur. Gulamu Zaidin. Dipahamkan? Itu tentunya tidak diulang lagi di buku yang lebih tinggi. Iya. Karena nanti ada pembahasan lebih rinci lagi. Pembahasan lainnya, tambahannya. Wa yajibu tajridul mudhaf minat tanwin. Namanya mudhaf wajib dikosongkan dari tanwin. Namanya mudhaf wajib dikosongkan dari tanwin. Tidak boleh mudhaf tanwin. Kamapi sebagaimana pada contoh gulamu Zaidin. Lihat, gulamu. Ya, tidak tanwin. Tidak tanwin. Gulamu Zaidin. Wa min nunai, dan wajib kosong dari nunai, dua nun. Dua nun. At-tatniyati, dua nun yaitu musanna, wal jam'i, dan jama. Jama apa di sini? Mudzakkar salim tentunya. Karena jama mudzakkar salim, jama mudzakkar salim lah yang ada nun. Yang ada nun dari jama, tiga jama itu. Jadi tanwin tidak boleh ada. Ternyata khusus pada isim mutanna dan jama mudzakkar salim wajib hilang juga nunnya. Nah contoh gulama Zaidin. Lihat itu. Asalnya gulamani. Menjadi gulama Zaidin. Wa katibu amrin. Asalnya katibuna. Dihilangkan nunnya. Dihilangkan nunnya. Ini gampang ini, alhamdulillah. Di buku pertama sudah ada. Kemudian pembagian idhofah secara makna. Ini juga ada di buku pertama ini ya. Pembagian idhofah secara makna. Wal idhofatu ala thalathati aqsamin. Idhofah itu di atas tiga pembagian. Ya, idhofah itu di atas tiga pembagian ditinjau dari sisi makna. Minha ma yuqaddaru bil lam. Di antara idhofah ada yang ditakdirkan dengan makna lam. Ya, ada yang ditakdirkan dengan makna lam, li, milik. Biasa antum terjemahkan dengan nya. Nya. Atau boleh nanti antum terjemahkan pakai milik. Boleh. Antum katakan misalnya, kitabu Zaidin. Kitab milik Zaid. Antum tidak disalahkan. Karena memang dia bermakna milik. Bermakna milik. Walaupun kita ringkas, tambahkannya itu makna milik. Kitabnya Zaid. Kitabnya Zaid. Itu yang pertama. Wahwal aktsar. Dan inilah yang terbanyak. Ternyata idhofah itu secara arti lebih sering bermakna ini. Bermakna li. Bermakna milik. Lebih sering. Wahwal aktsar. Dan ini yang terbanyak. Aktsar terbanyak.
Kathir nanti banyak. Ini aksar, terbanyak. Iya. Nah contoh gulamu Zaidin. Budak miliknya Zaid. Taubu Bakrin. Baju milik Bakr. Wa ma asbaha dzalik, dan apa yang mirip dengan itu. Maksudnya contoh-contoh banyak. Wa minha ma yuqaddaru bimin. Di antaranya ada yang ditakdirkan makna min. Makna min. Lihat catatan di bawah 782. Tadi bermakna lam tadi 781 jika tidak bermakna min atau fi. Jadi bermakna li kalau tidak bermakna min atau tidak bermakna fi. 782 ketentuannya yaitu yang bermakna min. Ketentuannya jika mudhof adalah bagian dari mudhofun ilaih. Jadi jika mudhofnya adalah bagian dari mudhofun ilaih maka terjemahkanlah min. Terjemahkanlah min. Contoh dulu ke atas baru kita akan ulang. Iya, sebentar. Wadzalika katsir. Ini juga banyak. Kalau tapi tadi aksar. Ini katsir. Tadi paling banyak. Kalau ini katsir, banyak. Nah contoh. Saubu khazin. Baju sutra. Baju ini bagian dari sutra. Iya kan? Baju ini bagian dari sutra. Berarti maknanya apa sekarang? Min. Kalau mudhofnya bagian dari mudhofun ilaih, maka dia bermakna apa? Min. Baju dari sutra. Babu sajin. Pintu dari kayu. Ini pintu bagian dari kayu. Khotamu hadidin. Cincin dari besi. Berarti ini cincin bagian dari besi. Dan lebih sering idhofa makna min itu nakiro. Itu paling seringnya bentuknya apa? Nakiro. Iya. Itu paling seringnya. Terus kata beliau, kita dapat faedah sekarang. Karena sudah lewat. Seperti ini contohnya dibaca nasab. Taubu khuzzan. Sudah lewat kan? Babun sajan. Khotamun hadidan. Sudah lewat di bab apa itu? Tamyiz. Kalau dia merupakan far'an an tamyiz. Bagian dari tamyiz. Bagian dari tamyiz. Lihat. Makanya kata beliau. Wa yajuzu. Dan boleh. Dan boleh. Piha dan nau'i pada jenis ini. Boleh pada jenis ini. Yaitu yang ditakdirkan makna min. Nasbul mudhaf. Menasab mudhaf. Boleh. Ilaih. Menasab mudhafun ilaih. Dibolehkan. Sudah lewat. Alat tamyizi. Di atas dasar dia sebagai tamyiz. Kama taqaddam fi babih. Sebagaimana telah lewat pada babnya. Sudah lewat pada babnya apa? Tamyiz. Iya. Boleh dia dinasab. Antum bisa buka kembali di bab tamyiz. Di khususnya pembahasan tamyiz mufrad. Tamyiz mufrad. Iya. Wa yajuzu dan boleh kata beliau tadi. Sekarang wa yajuzu boleh lagi juga. Raf'uhu boleh ternyata dia dirofa. Ala annahu tabi'un. Di atas dasar dia sebagai tabi'. Sebagai pengikut sebelumnya. Apa itu? Nanti kita belum pelajari ini ya. Tapi sudah ada catatan di bawah. Yaitu sebagai atop bayan. Dalam baca kitab saya sudah kasih tahu. Yaitu sebagai atop bayan. Sebagaimana yang akan datang pembahasannya. Karena kita di dua buku sebelumnya belum ada pembahasan atop bayan. Baru dibaca kitab Gundul dikasih. Iya, tapi materinya belum datang sama sekali. Nanti insya Allah di pembahasan tawabi. Jadi boleh antum baca rofa sebagai tabi lil mudhaf. Sebagai tabi untuk mudhafnya. Yaitu kalau ditanya i'rabnya atop bayan. Berarti boleh antum baca taubun khazzun. Boleh. Taubun khazzan. Boleh. Taubu khazzin. Boleh. Cuman kalau antum jadikan idhofa, jangan tanwin yang pertama. Kalau antum jadikan tamyiz, tanwin. Taubun khazzan.
Tanwin pertama, karena ndak idhofah kan. Babun sajan. Tanwin. Khotamun hadidan. Tanwin. Itu tamyiz. Boleh atau bayan. Saubun khozun. Babun sajun. Khotamun hadidun. Tanwin. Di pembahasan kita sekarang, jangan tanwin yang pertama. Antum katakan apa? Saubu khozin. Babu sajin. Abdul Fatir. Babu sajin. Khotamu hadidin. Paham ini pembahasan? Antum tidak tanwin ketika mudhaf. Tapi ketika dibaca rofa, tanwin. Ketika dibaca nasab setelahnya, tanwin. Paham perbedaan bacaannya? Sekarang fokus kita yang kita baca itu, boleh tiga itu kata yang mana? Yang pertama atau kedua? Yang kedua. Kalau kata pertama tergantung penyakit sebelumnya. Kata pertama tergantung penyakit sebelumnya. Kata kedua itu yang boleh tiga bacaan. Boleh rofa atau bayan. Boleh nasab, tamyiz. Paham kan? Dan boleh dijer. Sebagai mudhafun ilai. Ini kita sekarang. Bermakna min. Selesai. Wa minha ma yuqaddaru biti. Di antaranya ada yang ditakdirkan dengan makna fi. Ada yang ditakdirkan dengan makna fi. Pada. Iya. Catatan di bawah 784. Ketentuannya jika mudhaf terjadinya dalam mudhafun ilai. Jadi kalau mudhafnya itu terjadinya di dalam mudhafun ilai, maka itu pasti makna fi. Itu pasti makna fi. Wahwa qalil. Ini sedikit, jarang sekali kita dapat. Iya. Jenis ini qalil, sedikit. Iya, nah contoh. Bal makrul laili. Bahkan makar pada malam hari. Jadi makar mudhaf. Terjadinya pada mudhafun ilai. Di dalam mudhafun ilai. Yaitu makar terjadi di dalam malam. Dipahami ini? Makar terjadinya pada malam hari. Iya. Malam, makar terjadinya pada malam hari. Oh berarti ini makna fi. Makar terjadi pada malam hari. Ya sahibai sijin. Wahai sahib penjara. Apa ini sahib penjara? Penghuni. Sahib artinya penghuni. Sahib artinya apa? Penghuni. Iya, penghuni penjara. Di mana nih penghuni penjara? Nah, di dalamnya penjara. Di dalamnya apa? Penjara. Dipahami ini? Ah, ini maknanya apa sekarang? Fi, maknanya adalah fi. Iya. Ini bisa antum lihat di ciri-ciri yang dikasih tahu di bawah. Jika mudhafnya terjadi di dalam mudhafun ilai, maka maknanya fi. Jika mudhafnya bagian dari mudhaf ilai, maka makna min. Jika tidak bermakna fi, tidak bermakna min, maka pasti bermakna apa? Li. Selesai kan? Sampai di situ, itulah di buku pertama, kedua, bahkan kedua dia kurangi yang bermakna fi. Iya, dua makna saja. Tapi saya sudah kasih tahu di catatan kakinya. Di catatan kakinya. Sampai di situ itu buku dasar. Setelahnya ini adalah tambahannya. Iya, setelahnya adalah tambahannya, yaitu jenis idhofah. Kata beliau, wal idhofatu nau'an. Idhofah itu ada dua jenis. Idhofah itu ada dua jenis. Lafdiyatun wa ma'nawiyatun. Inilah hal yang baru di sini. Kita baca dulu catatan 785. Idhofah itu ada dua jenis. Ditinjau dari sisi fungsinya. Kalau tadi tiga ditinjau dari mana? Maknanya. Kalau ini ditinjau dari fungsinya.
Dia ada dua. Lafdiyatun wa ma'nawiyatun. Ada idhofah itu fungsinya lafdiyah. Dan ada idhofah itu fungsinya ma'nawiyah. Ma'nawiyah kita selesaikan saja dulu. Ma'nawiyah itu yang tadi. Idhofah ma'nawiyah yang tadi 3 itu. Kepentingan makna. Kita idhofahkan kenapa? Mau dapat makna li. Kita idhofahkan kenapa? Mau dapat makna fi. Kita idhofahkan kenapa? Mau dapat makna min. Itu dibilang ma'nawiyah. Kalau lafdiyah, kita idhofahkan karena kepentingan lafaz. Tidak bermakna min, tidak bermakna fi, tidak bermakna li. Murni karena lafaz. Murni karena lafaz. Iya, jadi untuk yang ma'nawiyah gampang. Itulah yang tadi, cuma ada syaratnya sebentar. Supaya kita langsung bedakan ini ma'nawiyah, ini lafdiyah. Iya, ma'nawiyah selesai. Yang bermakna min, yang bermakna li, yang bermakna apa? Fi. Yang bermakna fi. Sekarang ini adalah, kalau ini sudah tadi. Ini sekarang adalah yang lafdiyah. Kapan idhofah itu lafdiyah? Yaitu kalau yang diinginkan hanya kepentingan lafaz, bukan kepentingan makna. Misal, ada lafaz seharusnya doribun zaidan. Doribun zaidan. Paham kan? Ini contoh, doribun zaidan. Yang memukul Zaid. Berarti zaidan kenapa mansub? Maf'ulun bih. Paham kan? Maf'ulun bih. Dipahami ini pembahasan? Contoh lain lagi. Ya, mereka contohkan. Hasanun wajah. Ya. Wajah. Huhu. Hasanun wajah. Huhu. Ini bentuk contoh. Ini mansub, ini marfu. Saya contohkan 2. Iya. Marfu, mansub dan marfu. Ini asal begini, doribun zaidan, yang memukul Zaid. Hasanun wajhu, yang bagus wajahnya. Dipahami ini asal contoh. Setelah itu, doribun zaidan agak berat diucapkan. Doribun zaidan. Supaya ringan mereka idhofahkan. Doribu zaidin. Doribu zaidin. Dipahami ini? Jadi, sebagai pengganti dari doribun tanwin, dia tidak tanwin, supaya ringan. Doribu zaidin. Mana lebih ringan? Doribun zaidan, doribu zaidin. Begitu. Berarti ini terjadi padanya idhofah. Idhofah apa namanya? Lafdiyah. Karena tidak bermakna 3 itu. Yang memukul Zaid. Tetap begitu artinya. Tidak dibilang yang memukul miliknya Zaid. Yang memukul untuk pada Zaid. Yang memukul dari Zaid. Tidak ada makna itu. Dipahamkan? Ya, kalau tidak ada 3 makna itu namanya idhofah apa? Idhofah apa? Lafdiyah. Sama. Hasanun wajhuhu. Hasanun wajhuhu. Mereka baca hasanu wajhihi. Paham kan? Ini tidak bermakna min li fi. Tidak. Berarti idhofah apa namanya? Lafdiyah. Karena kepentingan lafaz. Itu saja. Yang kita pelajari selama ini, itu idhofah ma'nawiyah. Kenapa kita belum pernah idhofah lafdiyah? Karena ini butuh isim yang beramal-amalan fi'il. Kita butuh isim beramal-amalan fi'il pembahasannya. Lihat kata beliau. Lanjut. Kita lihat. Jadi itu gambaran dasarnya. Kenapa dibilang idhofah lafdiyah? Kenapa dikatakan idhofah ma'nawiyah? Ma'nawiyah yaitu karena ada makna yang mau didapat. Kita mau dapat makna min, li, fi. Lafdiyah murni karena kepentingan lafaz. Tidak pakai makna min, li, fi. Urainya. Falabdiyatu dobituha amron. Labdiyah ketentuannya ada 2. Labdiyah ketentuannya ada 2. Jadi kalau antum dapat 2 ketentuan ini, maka pastikan idhofah labdiyah.
Pastikan idhofah lafdhiyah. Ayyakunal mudhafu sifatan. Ketentuan pertama. Mudhaf harus sifat. Mudhafnya harus sifat. Kata-kata sifat. Kalau antum bertanya, apa itu kata sifat Ustaz? Sebentar. Akan dikasih tahu oleh penulis sendiri. Yang penting ini dulu. Mudhafnya harus sifat. Syarat kedua, ayyakunal mudhaf ilai ma'mulan litilka sifat. Harus mudhaf nilai ma'mulnya sifat itu. Ma'mulnya sifat itu. Tahu ma'mul tak? Yang diamili oleh sifat itu. Lihat ini. Zaidan, ma'mulnya dharib. Tahu ma'mul tak? Kita sudah berapa kali ulang kata ma'mul. Di pembahasan sebelumnya ada yang huruf musyabbaha bilaisa, iya kan? Jadi ini namanya amil, ini amil. Ini namanya ma'mul. Paham kan? Ini namanya amil. Ini namanya ma'mul. Jadi namanya mudhaf ilainya itu, ma'mulnya itu sifat. Mudhafnya harus sifat. Sekarang tinggal kita paham sifat itu apa. Baca dulu. Wal muradu bis sifat. Yang diinginkan dengan sifat. Ismul fa'il. Itu dia. Isim fa'il. Jadi intinya itu mudhafnya berupa isim fa'il. Tahu isim fa'il dalam tasrif? Paham isim fa'il dalam tasrif? Hah? Atau lupa? Isim fa'il tahu? Urutan keberapa dalam tasrif? Hah? Urutan keempat. Urutan keempat. Dia sifat itu adalah isim fa'il. Contoh, daribu zaidin. Wasmul maf'ul. Dan dia adalah isim maf'ul. Tahu isim maf'ul? Itulah sifat isim fa'il dan isim maf'ul. Contoh, madrubul abdi wasifatul musyabbaha. Demikian pula di antara yang disebut dengan sifat adalah as-sifatul musyabbaha. Ini juga tiga ini isim yang beramal amalan fi'il. Sifat musyabbaha artinya sifat yang diserupakan dengan isim fa'il tidak berwazan fa'il. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il yang tidak berwazan fa'il. Berarti ada tiga. Saya sudah contohkan dua itu. Ini isim fa'il, ini sifatul musyabbaha. Hasan. Tinggal isim maf'ul madrubul abdi. Madrubu al-abdi. Asalnya madrubun al-abdu. Ini asalnya. Madrubun al-abdu. Jelas kan? Itu asalnya. Asal contohnya begini. Tanwin dhammah. Kemudian karena berat madrubun al-abdu. Mereka ringankan. Dengan cara apa? Idhofah lafdhiyah. Madrubu al-abdi. Langsung ringan. Idhofah apa ini? Idhofah apa ini? Lafdhiyah. Dengan syarat. Mudhofnya harus sifat. Sifat itu ada tiga. Isim fa'il. Isim maf'ul. Sifatul musyabbah. Dan mudhof nilainya. Harus ma'mulnya sifat itu. Lihat. Maf'ul bih, fa'il, naibul fa'il. Tanda, kan asalnya ini adalah maf'ul. Ya ini maf'ul bih. Ini fa'il. Ini naib fa'il. Ya kan karena isim maf'ul beramal amalan fi'il majhul. Nanti akan datang semua ini. Jadi tiga ini adalah isim beramal amalan fi'il. Nanti sisa 4 lagi. Karena ada 7 isim yang beramal amalan fi'il. Tapi tidak semua dari 7 itu idhofah lafdhiyah. Yang idhofah lafdhiyah 3 ini saja. Idhofah lafdhiyah 3 ini saja. Dipaham dari sini? Paham dari sini? Sudah? Sudah paham atau belum? Selain ini maknawiyah. Antum dapat kata begini. Dapat contoh. Kitabu Zaidin. Itu apa kira-kira?
Pastikan ma'nawiyah. Kitab bukan isim fa'il. Bukan sifat musyabbahah. Bukan isim maf'ul. Oh, ma'nawiyah. Jelas ini? Jelas kan? Berarti ada artinya ini. Apakah min, li, atau fi. Begitu nanti. Selesai. Kata beliau, contohnya tadi, wal muradu bis sifati ismul fa'il. Yang diinginkan dengan sifat adalah isim fa'il. Nahdaribu Zaidin. Wasmul maf'ul, isim maf'ul. Nah, contoh madrubu al-abdi. Wasifat musyabbah. Sifat musyabbah ada catatan 788. Yaitu yang serupa dengan isim fa'il dari sisi makna dan amalan. Ya, ia serupa dengan isim fa'il dari sisi makna dan amalan. Nah, contoh hasanul wajhi. Hasanul wajhi. Asalnya hasanun al-wajhu. Hasanun al-wajhu. Ya, menjadi hasanul wajhi. Wal ma'nawiyah. Sementara ma'nawiyah. Mantafa fihal amron. Satu, apa yang hilang dua syarat tadi. Tidak ada padanya dua syarat tadi. Atau nanti salah satunya. Contoh, nah, gulamu Zaidin. Gulam bukan sifat. Paham kan? Zaid bukan makmulnya juga. Ini namanya hilang dua tadi. Gulam bukan sifat. Zaid bukan makmulnya juga. Karena gulam tidak beramal amalan fi'il. Dipaham kan? Gulam tidak masuk dari 7 isim beramal amalan fi'il. Awil awal. Atau yang hilang syarat pertama. Apa syarat pertama tadi? Sifat saja. Sifat. Walaupun setelahnya makmulnya. Tapi dia bukan sifat. Contohnya ikramu Zaidin. Kalau antum melihat Zaidin. Itu kan makmul dari ikram. Karena ikram itu masdar. Ikram adalah masdar. Beramal amalan fi'il juga. Berarti Zaidin apanya? Makmulnya sebenarnya. Tapi apa yang tidak terpenuhi? Ikram bukan sifat. Walaupun dia bisa beramal amalan fi'il. Tapi dia bukan sifat. Ikram bukan isim fa'il. Bukan isim maf'ul. Bukan sifatul musyabbahah. Ikram apa dia? Apa itu ikram? Masdar. Memang dia beramal amalan fi'il. Tapi dia... Ya, artinya kalau dia beramal amalan fi'il, berarti Zaidin adalah makmulnya. Zaidin adalah apa? Makmulnya. Tapi apa masalahnya? Masdar. Bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan sifatul musyabbahah. Abitani fakot, atau yang tidak terpenuhi yang kedua. Yang tidak terpenuhi yang kedua. Apa yang kedua tadi? Apa syarat kedua? Mudhof ilainya harus makmul. Sekarang walaupun dia isim fa'il sebelumnya, mudhofnya, tapi setelahnya bukan makmulnya, maka tidak jadi juga. Pokoknya harus terpenuhi dua syarat itu. Salah satu hilang, tidak jadi. Contoh, nah katibul qadi. Katib, isim fa'il. Isim fa'il, isim fa'il. Tapi dia tidak beramal pada al-qadi. Sekarang isim fa'il itu nanti insya Allah sampai sekarang ini agak sulit. Kalau saya mau bilang kenapa ini tidak beramal. Anda paham kan? Jadi isim fa'il akan beramal kepada setelahnya ada syarat. Yang akan kita pelajari nanti. Di isim yang beramal amalan fi'il. Jadi sekarang katib isim fa'il. Isim fa'il. Tapi tidak beramal pada al-qadi. Sehingga karena dia tidak beramal pada al-qadi, maka ini idhofah apa namanya? Idhofah apa namanya? Ma'nawiyah. Karena syaratnya tadi harus mudhofnya sifat. Syarat kedua, mudhof nilainya harus ma'mul untuk sifat itu. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka gugur. Sekarang kalau tinggal nanti ditanyakan, kenapa dia tidak beramal katib di sini? Iya. Kenapa kita tidak masukkan di idhofah lafdhiyah? Malah dia masuk di idhofah ma'nawiyah, ini katib. Katibul qadi. Artinya
penulis, tukang tulisnya Al-Qadi. Ini berarti ada maknanya. Maknanya apa sekarang? Fi min li. Ini bermakna li. Katib miliknya Qadi. Katib miliknya Qadi. Ini tidak masuk dalam idhofah lafdiyah. Masuk dalam maknawiyah. Kenapa? Karena tidak beramal pada Al-Qadi. Kenapa tidak beramal? Tentunya kita butuh syarat beramalnya isim fa'il. Nanti insya Allah kita akan bahas. Iya, kita akan bahas. Selesai. Yang jelas untuk masa sekarang ini adalah idhofah ada dua. Idhofah maknawiyah dan idhofah lafdiyah. Lafdiyah dua syarat. Harus sifat dan harus mudhaf nilainya ma'mul dari sifat itu. Kapan tidak terpenuhi dua itu atau salah satu dari dua itu, maka kembali ke idhofah asal, idhofah ma'nawiyah. Idhofah ma'nawiyah. Sekarang tinggal namanya. Wa tusamma hadhil idhofah, dan idhofah ini dinamakan mahdho. Idhofah ma'nawiyah namanya idhofah murni. Iya. Jadi ketika idhofah itu memiliki makna, maka namanya idhofah mahdho. Idhofah murni. Murni. Apa fungsinya kalau idhofah murni? Tufidu ta'riful mudhaf. In kana al-mudhaf ilai ma'rifatan. Perhatikan itu. Memberikan faedah ma'rifahnya mudhaf. Jika mudhafun ilainya adalah ma'rifah. Itu fungsinya idhofah ma'nawiyah. Memberikan faedah ma'rifah, pema'rifatan pada mudhaf. Jika mudhafun ilainya ma'rifah. Misalnya tadi, gulamu Zaidin. Gulamu Zaidin. Gulam, ma'rifah atau nakirah sekarang. Ketika disandarkan kepada Zaid, ma'rifah atau nakirah. Itulah idhofah mahdho. Memberikan faedah pema'rifatan kalau mudhafun ilainya ma'rifah. Nah contoh gulamu Zaidin jadi ma'rifah. Wa takhsisul mudhaf, dan memberikan faedah pengkhususan mudhaf. In kanal mudhaf ilai nakirah, jika mudhafun ilainya nakirah. Jadi kalau mudhafun ilainya nakirah, maka itu memberikan faedah pengkhususan. Contoh dulu. Nah gulamu rajulin. Gulamu rajulin, budaknya laki-laki itu. Ini gulam sekarang di contoh ini. Nakirah atau ma'rifah? Tetap nakirah. Tapi apa fungsinya kita idhofakan? Memberikan faedah apa? Pengkhususan. Sudah lewat di pembahasan musawwid. Nah, boleh nakirah menjadi mubtada kalau dia dikhususkan. Gimana cara kita khususkan? Idhofakan ke nakirah. Atau naatkan. Dipahamkan? Ah, ini fungsinya. Fungsinya. Amal idhofatul lafdiyah. Adapun idhofah lafdiyah. Fala tufidu ta'rifan wala taksison. Perhatikan ini ucapan, pernyataan. Idhofah lafdiyah tidak memberikan faedah pema'rifatan dan tidak memberikan faedah pengkhususan. Jadi, ketika antum bilang di contoh ini, Doribu Zaidin. Doribu Zaidin. Apakah doribu jadi nakiro? Ma'rifah? Tidak. Tetap nakiro. Anda paham ini? Tidak memberikan sama sekali faedah pema'rifatan. Jadi tetap nakiro. Walaupun diidhofakan kepada ma'rifah. Kenapa bisa? Bukan idhofah ma'nawiyah. Tidak memberikan faedah pema'rifatan. Dan taksison. Tidak memberikan faedah pengkhususan. Terus apa fungsinya? Wa innama, dan sungguh tiada lain, tufidu takhfif fil lafzi, memberikan faedah peringanan dalam lafaz. Jadi memang murni hanya meringankan lafaz, itu saja. Hanya meringankan lafaz. Iya, itu fungsinya. Wa tusamma ghairu mahdhah, dan dinamakan idhofah ghair mahdhah, tidak murni.
Jadi idhofah sekarang ada dua jadi namanya mahdo goir mahdo. Mahdo idhofah murni itulah makna dia. Goir mahdo idhofah tidak murni itulah labdiyah. Selesai. Kata beliau wasahihu annal mudhaf ilaih majrur bil mudhaf la bil idhofah. Yang benarnya mudhaf ilaih dijar dengan mudhaf bukan dengan idhofah. Para ulama berselisih pendapat. Ya. Ketika saya bilang kitab Zaidi, kitabu Zaidi, ini Zaidin majrur dengan apa? Apakah majrur dengan idhofah penyandaran atau majrur dengan mudhaf? Yaitu dijer oleh kitab atau dijer dengan penyandaran antara kitab dan Zaid. Kalau antum dijer karena penyandaran berarti kata koma Zaidun. Apa artinya itu? Zaid berdiri. Berarti antum sandarkan berdiri kepada Zaid. Itu namanya idhofah. Idhofah itu penyandaran. Idhofah itu. Kalau saya bersandar ke sini, saya namanya melakukan idhofah. Saya melakukan sandaran kepada papan. Jadi, kalau antum mengatakan dijer dengan idhofah, berarti harus ini koma Zaidun dijer. Karena terjadi penyandaran antara koma dan Zaid. Paham kan? Makanya ini tidak cocok namanya. Yang benarnya dijar dengan mudhaf. Adanya mudhaf, maka mudhaf nilai harus dijer. Kenapa ini dijer? Karena koma bukan mudhaf. Koma bukan mudhaf, tapi dia fi'il. Dia fi'il. Zaidun fa'il. Walaupun terjadi penyandaran, tapi bukan mudhaf. Makanya beliau bilang, yang benarnya, yang menjar mudhaf nilai adalah mudhaf. Jadi nanti dalam i'rab, kenapa dia dijar? Dijar oleh siapa? Oleh mudhaf. Bukan dijar oleh idhofah. Jadi idhofah itu lebih umum. Idhofah penyandaran. Isim, fi'il, isim. Itu namanya idhofah. Penyandaran. Kalau mudhaf, ya yang mudhaf sebelum. Jelas ini, beliau ingin mengatakan kepada antum, ada khilaf dalam penamaan. Ada mengatakan, kenapa dijar? Idhofah. Ada mengatakan, kenapa dijar? Dengan mudhaf. Tapi beliau bilang, yang benarnya dijar dengan mudhaf. Dijar dengan mudhaf. Selesai. Watabi'u al-mafudi ya'ti fit tawabi insyaallah. Adapun pengikut yang dijer akan datang dalam pembahasan tawabi insyaallah. Alhamdulillah selesai isim. Ya, selesai isim. Setelahnya adalah i'rab fi'il. I'rab fi'il. Ada pertanyaan? Apa itu? Tiga. Ya, tidak ada yang lain. Kalau ma'nawiyah. Apa itu? Kaunu ayatil kalimah. Maksudnya apa itu? Ayatil kalimah. Oh, karimah. Kaunul ayatil karimah. Kenapa dia? Ya tidak keluar dari itu. Iya.
Dipastikan. Tidak ada makna lain. Ini penelitian. Tinggal antum lihat tadi ciri-cirinya. Sekarang kaun, apakah bagian dari ayat? Kalau bagian berarti makna min. Paham kan? Apakah kaun ada dalam ayat? Kalau ada dalam ayat, berarti makna fi. Apakah tidak bermakna bukan bagian, bukan juga di dalamnya, maka makna li. Maka sekarang kaun bukan bagian dari ayat. Bukan juga terjadi dalam ayat. Maka maknanya li. Keberadaannya ayat yang mulia ini. Nya. Nah. Boleh. Kan boleh 3 bacaan. Alhamdulillah. Kan kita di bab apa? Oh salah cetak. Yang mana itu? Mana itu? Dalika kathirun. Terus? Tahu bi. Kenapa? Betul. Karena kan tahu nahwu mudah. Tidak apa-apa sih. Atau ke lafadznya tahu yang dia adalah mubtada. Khobar dari titik 2. Jangan disalahkan, itu sudah benar. Pergi lagi protes. Sudah benar. Kan bisa atau kedudukannya tahu. Setelah titik 2, khobar. Ternyata antum yang salah. Alhamdulillah. Subhanallah.